Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 5 Sumeneb, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah pengarahan dari kepala sekolah, yang keempat adalah doa, yang kelima adalah diseminasi budaya positif yang dilanjutkan dengan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara pertama, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Jamilah disilakan. Acara selanjutnya yaitu pengarahan dari kepala sekolah. Kepada Ibu Sri Indarti Umi Rahayu disilakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama non-Juliana
yang turut menjelaskan sembilan SMP Wilayah Kabupaten Sumbar. Dalam hal diskriminasi sebenarnya berdiri sangat berperan sekali untuk bisa menjelaskan bagaimana untuk hidup selanjutnya. Kita tahu bahwasanya dulu dia masih dalam proses, tentunya ada tahap-tahapannya. Mungkin ini masih tahap yang belum sampai tahap yang terakhir. Saya tahu bahwasanya untuk mendapatkan sertifikat sebelum pemberian ini ditempuh dalam waktu 6 bulan nanti. Tahun-tahun sebelumnya bisa sampai yaitu 12 bulan dan ada yang 1,5 tahun seperti itu. Dan alhamdulillah ada pemangkasan, mungkin juga dengan pemangkasan dana sehingga tidak saya harapkan nanti yang lulus selanjutnya selalu semangat untuk melaksanakan yaitu tugas-tugas dari kurikulum. Saya tahu tugasnya banyak sekali, mungkin juga berpengaruh dengan fisik membeli. Artinya membeli lagu harus selalu semangat dan selalu sehat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk yang calon guru penggerak dan guru penggerak, insya Allah nantinya menjadi seorang pemimpin. Dan insya Allah kalau ini dalam programnya disetujui oleh Bupati, maka untuk guru penggerak nanti bisa dilipat tugasnya sebagai kepala sekolah aktif. Karena masih kekurangan kepala aktif ini di antaranya adalah 150. Semua SD di sini kita tahu banyak yang beraktif sehingga dengan adanya guru penggerak itu nanti menjadi seorang pemimpin. Tidak tahu bahwa itu kalau yang di SKM itu kita terima, maka ibu-ibu yang melaksanakan tugas itu kebanyakan di sini. Mungkin juga nanti memilih tugas ditugaskan sebagai kepala sekolah. Saya nanti dengan adanya memilih juga mendapatkan sertifikat, tentunya memilih juga banyak sekali tantangan dalam hal menerapkan yaitu materi-materi yang ada pada diri antara adalah budaya tersebut. Terus kalian yang saya hormati, budaya positif, budaya adalah suatu kebiasaan yang positif. Bagaimana kita mengembang anak-anak setiap hari itu adalah budaya positif. Antara lain kita tahu mempunyai kata-kata. Kata-kata di situ, kata-katanya juga harus kata yang positif. Nanti nanti akan menerangkan bagaimana kata itu dengan budaya positif. Saya harapkan ini berjalan dan nanti kita akan bersama lagi bagaimana untuk melakukan apakah untuk kalimat-kalimat yang positif atau kalimat-kalimat yang kurang. Kemudian nanti dengan yang memilih dan nanti akan kita kolaborasikan hasil dari materi yang diterima dan dibeli selama proses menjadi seorang guru. Saya harapkan nanti Bapak Ibu semuanya
yang memenuhi syarat menjadi calon juru pemilihan nomor 2. Kita tahu bahwa Bapak Ibu nanti tidak mempersiapkan dan hendak dengan dirinya. Jadi jangan dipercaya. Bisa nggak bisa Bapak Ibu mengikuti insya Allah nanti Allah akan memudahkan jalan Bapak Ibu untuk melaksanakan seleksi calon juru. Kalau memang nanti ada, kami akan mengumpulkan yaitu teman-teman sekarang menjadi ahli dan lanjutnya untuk nanti belajar bersama bagaimana untuk mengerjakan soal-soal yang untuk seleksi diri kita. Nah, tidak usah pakai semangat. Satu kali nggak lolos, dua kali nggak lolos, terus nggak usah itu merasa pakai semangat. Ingat ya dulu, ini adalah program dari pemerintah. Program ini selalu berkesinambungan. Sehingga nanti dengan adanya program ini, kita akan mempunyai jalan di sana. Terima kasih yang itu selamat dan diri untuk memanfaatkan yaitu budaya positif karena dan diri saya tahu bagaimana cara diri di menjadi seorang dan semoga nanti yang diri bisa mengimplementasikan budaya positif kepada anak-anak hidup kita seperti itu. Karena memang sudah berkembalikan dampak tangan dari itu yang dulunya kurikulum 2013 dan adalah kurikulum masyarakat. Bagaimana aktor sosial dari sekali berbeda-beda. Ada A, ada B, dan ada A sampai Z seperti itu. Bagaimana dari itu bisa karakter anak hidup di sana. Semoga kita diberikan ketabahan, semoga kita diberikan ketabahan dalam mendidik anak-anak kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Indrati Indrayani. Berikan tadi pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita, terutama khususnya bagi Ibu sebagai calon guru bergerak. Mudah-mudahan apa yang diperoleh Ibu dalam program guru bergerak ini dapat diimplementasikan di sekolah kita, sehingga sekolah kita bertambah maju. Dan Bapak Ibu yang lain, mudah-mudahan yang belum ikut program guru bergerak maupun pengajar praktik, mudah-mudahan tergerak, bergerak dan menggerakkan. Itu harapan kami di sini. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Fauzan. Kepada Bapak Haji Fauzan, disilakan.
وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح قلوبنا بفتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا من نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا رزقا واسعا حلالا طيبا وولدا شريفا وبشرى الكبير وعلما في الصدور اخرجنا يا الله من النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Riana Hamisatullah. Kepada Ibu Riana Hamisatullah, mohon berdiri saya izin berdiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, bapak, ibu guru yang sudah meluangkan waktu. Ya, bapak, ibu guru dan dewi yang waktunya pada hari ini ikut hadir dalam undangan saya yaitu diseminasi budaya positif. Ini bapak ibu saya cerita sedikit. Ini adalah aksi nyata saya yang harus saya tularkan kepada bapak ibu semua. Alhamdulillah, syukurillah kita berikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga bisa berkumpul pada hari ini dalam undangan saya yaitu diseminasi budaya positif dalam rangka tugas saya sebagai calon guru BK Angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Sinar. Salawat dan salam tak lupa kita juga limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan selalu menjadi berikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita akan sharing berbagi praktik baik tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Apakah di sekolah kita sudah benar-benar menerapkan budaya positif yang sudah berpihak kepada murid, benar-benar membuat murid merasa senang, merasa tenang, dan merasa nyaman berada di sekolah kita. Izin presentasi Bapak Ibu. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa, biar suasana kita lebih hangat ya Bapak Ibu, kita yel-yel dulu seperti kemarin yang ikut presentasi saya yang pertama, mungkin sudah tahu ini yel-yel dari guru penggerak. Jika saya bilang salam guru penggerak, Bapak Ibu tepuknya berkali-kali, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes, yes, yes. Kemudian ini ya, tergerak dulu ya Ibu, tergerak,
bergerak, kemudian menggerakkan. Yes, yes, yes 3 kali, kemudian tepuk tangannya berdua. Kita coba dulu ya Bapak Ibu. Ya. Salam guru bergerak. 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 Tepuk tangan yang meriah. Satu kali lagi ya Bapak Ibu, tadi kan latihan ya. Siap. Lebih fokus Bapak Ibu. Salam guru bergerak. 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 Menggerak. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu, mungkin saya sudah menjelaskan kemarin pada pertemuan yang kemarin pendampingan individu pertama bahwa ini posisi saya sekarang ini. Awalnya saya tergerak untuk mengikuti kegiatan CGP ini, bukan karena iming-iming nantinya jadi kepala sekolah. Itu tidak ada dalam benak saya Bapak Ibu. Kita mengalir saja, tidak ada pikiran saya, saya ingin ikut CGP ini agar menjadi kepala sekolah, tidak. Keinginan saya bukan pula karena paksaan dari kepala sekolah, apalagi dari kepala dinas. Memang kemarin itu sudah ada imbauan dari kepala dinas harus ikut CGP, kalau tidak ikut tidak cair seperti itu. Dalam benak saya tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Tujuan saya sederhana, satu saja, saya ingin mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Kenapa? Karena saya jika tidak mengikuti perkembangan pendidikan Bapak Ibu, maka saya akan tergilas, saya akan merasa termarginalkan. Kenapa? Karena saya tidak tahu perkembangan itu. Sebenarnya kalau dikatakan berat, program ini berat, tetapi ketika kita jalani dengan ikhlas, kita insya Allah akan bisa melaluinya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di sini, jangan takut untuk ikut program ini. Jika Bapak Ibu nanti lolos menjadi calon guru bergerak, saya pribadi dengan hati yang paling dalam Bapak Ibu, memberikan ruang yang seluas-luasnya jika Bapak Ibu di sini ingin misalnya berbagi pengalaman atau misalnya ingin bertanya tentang materi-materi ini. Materi yang saya ajarkan, yang saya terima di program guru bergerak ini sudah saya masukkan ke dalam file-file. Nanti Bapak Ibu bisa belajar dari apa yang sudah saya pelajari kalau berkenan. Jadi jika Bapak Ibu nanti lolos ikut calon guru bergerak ini dan lolos, saya pribadi memberikan waktu ruang yang seluas-luasnya untuk Bapak Ibu. Itu mudah-mudahan dari tergeraknya saya, kemudian saat ini saya bergerak dan saya berusaha menggerakkan Bapak Ibu yang ada di sini saat ini, itu bisa diterima Bapak Ibu, kemudian bisa mengikuti jejak saya. Mudah-mudahan jejak saya ini jejak yang positif Bapak Ibu. Kalau yang negatif jangan diikuti. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tujuan kita berada di ruangan ini saat ini, itu yang pertama, agar kita mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah kita, sehingga apa yang kita terapkan kepada siswa itu adalah benar-benar berpihak kepada murid, bukan benar-benar dari gurunya. Kalau gurunya merasa enak dengan disiplin seperti itu, ya sudah itu saja, yang tidak seperti itu. Jadi ketika kita menerapkan budaya disiplin di lingkungan kita, harapannya itu benar-benar berpihak kepada murid. Itu tujuan kita yang pertama. Kemudian yang kedua, diharapkan kita itu mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia
tetapi tujuan kita adalah menerapkan anak-anak yang benar-benar memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, harapannya kita mampu memahami perannya sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi nanti tujuan kita berada di sini, kita benar-benar belajar tentang budaya disiplin dan ketika kemarin budaya disiplin kita ternyata tidak sesuai, kita bisa mengubah paradigma kita tentang budaya disiplin yang benar-benar berpihak kepada murid. Nah, yang akan kita pelajari hari ini Bapak Ibu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu dulu tujuan kita mendidik anak-anak kita. Kita tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga mendidik anak-anak kita. Kalau mengajar itu mungkin gampang Bapak Ibu, ilmu pengetahuan yang kita miliki tinggal kita transfer ke siswa, siswa sudah bisa menerimanya. Siswa tinggal disuruh browsing, mencari materi sesuai yang bidang studi kita, siswa sudah mendapat pengajaran dari kita. Tetapi mendidik inilah yang menjadi tugas utama kita. Seperti yang dikatakan oleh Ki Haji Dewantoro, Bapak Ibu, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samanya, baik sebagai manusia pribadi, sebagai anak-anak sendiri, maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu di sini, pendidik di sini hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat pada anak. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu Bapak Ibu dilahirkan bukan seperti kertas kosong, tidak seperti itu. Tetapi anak kita ibarat kertas itu sudah ada coretan-coretan buram. Nah, di coretan buram itulah nantinya kita akan menebalkan perilaku-perilaku baik pada anak dan menyamarkan perilaku-perilaku negatif yang ada pada dirinya. Jadi kita tidak menghapusnya, hanya saja menyamarkan, sehingga yang tumbuh pada anak adalah karakter-karakter yang baik seperti itu. Nah, di sini kita akan berbicara budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang selalu kita bicarakan kepada anak-anak, yang selalu kita tekankan pada anak-anak. Harapannya anak-anak sekarang memiliki budaya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan ini adalah tugas kita untuk menuntut anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah budaya perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya
kemudian gotong royong, bersama kritis, kreatif, dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, harapannya nanti dari pembelajaran yang biasanya kita lakukan di kelas menyamaratakan anak, nah kita harus mengubahnya itu Bapak Ibu. Kita harus mengubah paradigma belajar mengajar kita dengan cara mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi? Nantinya pembelajaran berdiferensiasi itu didasarkan pada kebutuhan belajar siswa. Bagaimana Bu? Kalau anak-anak di sini anak-anak yang low, berarti kita harus mendampinginya dengan lebih intens Bapak Ibu. Kalau anak-anak ini sudah di atas rata-rata, bukan dibiarkan, tetapi diberi pengayaan dengan soal yang tingkatannya lebih tinggi, dengan tujuan pembelajaran yang sama. Sehingga di kelas kita tidak perlu membuat modul ajar yang berbeda untuk setiap anak. Tidak, modul ajarnya satu, tetapi perlakuan kepada anaklah yang berbeda. Dan tentunya Bapak Ibu, kita harus tahu kapasitas anak satu persatu. Ini bisa kita lakukan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, bisa kita lakukan dengan menggunakan asesmen diagnostik. Jadi asesmen awal untuk mengetahui kapasitas anak tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita main-main sebentar. Nah, ini coba lakukan. Saya mau 2 atau 3 ya, 2 atau 3 peserta dengan satu kelompok terdiri dari 2 orang. 2 orang saja, 2 kelompok saja ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau maju 2 orang. Pak Haji ya? Pak Haji dengan Bu Silvi? Pak Haji dengan Bu Silvi? Kemudian satu kelompok lagi, Pak Surya dengan Bu Yuni. Ya, ada Pak. Di sini Bapak Ibu, pertanyaannya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Satu sebagai pihak A,
Ini terbuka karena dokter. Bisa. Kata pepatah, Iya. kalau garis tangannya sama itu jodoh. Nah, saya mau yang kanan. Iya, Pak, harus dua. Dua nanti. Pikir aku. Bisa kayak gini, Bu. Buka dulu, kalau ada kita itu baru kau nak. Kami ni. Tuli. Ya. Pasti ada ya. Cek. Sopan pakai kiri, pakai kanan. Kanan dulu ya, kan lu dia mana dia? Bisa teknis pakai sama itu teknis. Saya pisah, kanan dulu. Enggak, berarti kan solid. Boleh. Bisa. Nah, ini teknis. Yang kuat ya. Masih dua ada. Saya tak ingin lagi. Nggak bisa buka, soalnya ada Oh iya, sesuatu yang berharga. Asal kau sudah Ambil mau yang merah, ambil yang merah. Ambil dong, Kak. Ini pasti pas dia mana. APM. Ternyata lelangnya harganya tinggi lepas. Iya, Bapak Ibu, kira-kira mohon pendapatnya dari permainan kita kali ini. Apa refleksi yang bisa Bapak Ibu ambil dari sini? Ada yang bisa memberikan refleksinya dari permainan Bapak Ibu? Terima kasih. Dari pengamatan permainan tadi, segala sesuatu yang apabila kita itu sulit dengan melalui persuasif mungkin bisa kena. Contohnya seperti anak-anak, ya. Anak-anak itu kalau dengan lembut dan persuasif atau bujukan dia bisa seperti itu tadi permainan dengan bujukan, dengan kelembutan, maka apa yang dia pertahankan mungkin bisa terlepaskan. Iya, terima kasih. Mungkin Pak Haji mau memberikan refleksi juga. Terima kasih. Itu satu permainan yang menarik bahwa kata kunci saja ada komunikasi. Jadi dengan kita melakukan komunikasi akan menjadi seseorang itu akan bisa kita explore, kita buka apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi ego seseorang itu akan bisa kita neutralisir, bisa kita jembatani dengan melakukan satu komunikasi baik secara rayuan maupun dengan cara kita melakukan argumentasi
Sudah. Ini Kanda. Ya, ada yang mau menambahkan lagi? Cukup ya? Ya, terima kasih refleksinya. Benar sekali menurut Bung Karoma, kemudian dengan saya juga. Permainan ini, Bapak Ibu, dari permainan ini refleksi kita yaitu kita harus membangun komunikasi. Nantinya yang ini yang akan kita praktikkan kepada anak-anak. Harapannya Bapak Ibu, ketika tangan itu dikepang kemudian dibujuk oleh pihak B, harapannya itu Bapak Ibu tidak dengan hukuman, tidak dengan rayuan, tidak apalagi dengan iming-iming, tidak seperti itu. Tetapi harapannya dengan komunikasi yang baik dan anak itu secara internal dari dalam dirinya sadar dan dia mengubah keyakinannya seperti itu, Bapak Ibu. Itu inti dari permainan cobalah value. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar menurut Dr. William Glasser. Ini ilusi kita selama ini. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi guru yang bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua pengenalan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah sehingga dari rasa bersalah itu dapat menguatkan karakternya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini Bapak Ibu, apa pemikiran kita selama ini bahwa kita yang bisa mengontrol murid. Kita sebagai orang dewasa berhak untuk memaksa siswa kita. Kemudian ketika kita memberikan kritikan misalnya dengan berusaha memberikan hukuman yang menyakitkan kepada anak kita, itu pemikiran kita itu dapat menguatkan karakter mereka. Itu ilusi yang selama ini kita bangun dan ini harus kita ubah, Bapak Ibu. Tidak seperti ini membangun pandangan yang berpihak kepada murid, kepada anak-anak kita. Seperti itu. Nah, di sini teori stimulus respon melawan teori kontrol tentang pandangan tentang dunia, Bapak Ibu. Kalau selama ini kita beranggapan bahwa kebutuhan kita itu sama semuanya, kalau di teori kontrol itu tidak, bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan kita itu tidak sama, Bapak Ibu. Tapi dibangun selama ini bahwa kebutuhan kita sama. Padahal teori kontrol yang benar itu yang sebenarnya adalah kebutuhan kita itu berbeda setiap orang. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus respon kita selama ini. Seharusnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak harus sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Orang harus mengikuti kita. Padahal itu tidak seperti itu. Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang. Jadi kita memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ini berhubungan dengan teori kontrol manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya selama ini, tapi ternyata sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain. Begitu juga dengan anak-anak kita. Guru tidak bisa mengontrol siswa, tetapi siswa itu sendiri seharusnya yang bisa mengontrol dirinya sendiri tentang baik dan buruk. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu yang ada di dalam pemikiran kita dari stimulus respon. Padahal kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena
kontrol baik itu ada dalam diri orang tersebut, diri kita sendiri. Kemudian pemasaan ada pada saat bujukan gagal. Sama seperti tadi ketika dibujuk-bujuk gagal, kemudian dimarahi, dipaksa. Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu. Seharusnya kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi kita bangun komunikasi yang baik sehingga menghasilkan hal yang baik juga. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Tetapi teori kontrol itu paradigma belajar sekarang bukan masalah menang kalah. Kita berusaha sama-sama menang. Jadi tidak ada pihak yang kalah. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan berbicara apa sih makna disiplin positif itu. Disiplin positif kalau berasal dari kata Latin, itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu makna disiplin. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi disiplin itu tujuannya menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Bapak Ibu, kalau kita di K13 ketika anak menghasilkan sesuatu yang baik, misalnya mendapat nilai bagus, perlu diberi reward. Ada reward and punishment, ada pujian, ada hukuman, hadiah dan hukuman. Nah, di kurikulum Merdeka ini tidak lagi diberlakukan Bapak Ibu. Jadi mohon digarisbawahi, di kurikulum Merdeka tidak ada reward and punishment, tidak ada pujian maupun tidak ada hadiah maupun hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Ini dalam jangka panjang. Kalau jangka pendek memang bagus untuk meningkatkan motivasi pada anak. Tetapi dalam jangka panjang, anak-anak selalu berpikir saya harus mendapat nilai yang bagus agar saya mendapat hadiah dari ibu. Saya harus mendapat nilai yang bagus agar hadiahnya itu diberikan kepada saya. Itu yang mereka pikirkan. Tetapi ketika tidak ada hadiah lagi, motivasi anak ini menjadi hilang sama sekali. Jadi anak orientasinya mereka mendapatkan nilai yang bagus karena dia ingin mendapat hadiah. Begitu juga dengan hukuman. Anak-anak mengerjakan tugas-tugas dari kita karena takut dihukum kalau tidak mengerjakan. Dan ini yang harus kita hapus Bapak Ibu. Mungkin sulit untuk mengubah paradigma ini, sama saya juga seperti itu. Dan kita di sini, di ruangan ini yang ada di sini, kita akan sama-sama belajar. Sama-sama belajar mengubah mindset kita, mengubah paradigma kita dengan cara kita belajar sedikit demi sedikit. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi anak itu nanti dari dalam dirinya, bukan karena dia akan mendapat hadiah atau takut karena akan dihukum. Dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi nanti motivasi anak harapannya itu dari dalam dirinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama. Disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi tidak ada perbedaan antara suku bangsa, bahasa, ras dan sebagainya, agama dan sebagainya. Jadi ini kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Kalau di dalam
gotong royong, mandiri, kemudian kreatif, berpendidikan global. Ada 6 dimensi yang kita pelajari, yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Harapannya anak-anak kita memiliki profil ini. Kemudian ini nilai-nilai kebajikan dari PYP. Ada toleransi, ada rasa hormat, integritas dan sebagainya. Kemudian ini nilai skillnya, dapat dipercaya, lurus hati, terdengar yang aktif. Intinya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai baik yang bisa dimunculkan kepada anak. Itu nilai-nilai kebajikan. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di sini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seluruh manusia, baik kita sendiri ataupun anak-anak kita. Jika kebutuhan dasar kita atau kebutuhan dasar dari anak kita itu sudah terpenuhi, insya Allah anak-anak kita tidak akan melakukan hal-hal yang intoleran atau yang negatif. Kenapa? Karena semua kebutuhan dasarnya itu sudah terpenuhi. Nah, ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini juga terjadi pada kita Bapak Ibu, pada saya, pada Bapak Ibu, pada anak-anak kita. Yang pertama, kita motivasi kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama anak-anak kita, tugasnya Bu Yuli harus dikerjakan. Nanti kalau tidak mengerjakan, disuruh keliling lapangan. Nah, anak-anak teorinya itu, dalam pikirannya itu mereka termotivasi kalau tidak mengerjakan tugas, dia akan dihukum, mendapat ketidaknyamanan. Itu teori. Sama seperti kita semua. Sama juga. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Sama. Oh, nanti tugasnya Bu Yuli, kalau saya mengerjakan tepat waktu dan benar, nanti saya dapat buku dari Bu Yuli. Motivasi anak seperti itu. Sama juga kita. Kita misalnya Bapak Ibu di sini, saya harus apel pagi jam 7:30. Saya harus dapat 6:30 biar nanti dapat ujian dari Bu Yuli. Rajin, seperti itu. Tidak, itu semua motivasi ekstrisik. Ketika kita tidak mendapatkan motivasi ini, maka kita akan kecewa. Ketika saya sudah datang 6:30,
selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, apakah kita sudah paham perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi posisi kontrol Bapak Ibu? Kita bisa membedakannya di sini. Kalau hukuman itu seperti apa? Nah, nanti kita itu ketika menerapkan kepada anak-anak, apakah kita masuk sebagai pembunuh, apakah itu sebuah konsekuensi, ataukah itu restitusi? Mari kita pelajari di sini bersama. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, jadi tidak ada komunikasi ketika nanti terjadi pelanggaran, kamu akan bagaimana? Tidak ada komunikasi seperti itu. Itu hukuman. Kemudian berupa fisik atau psikis yang menghukum itu Bapak Ibu. Itu hukuman. Jadi hukuman itu tidak direncanakan. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap, tapi di sini murid tetap dibuat tidak nyaman. Disepakati, nah besok kamu kalau terlambat lagi, kamu membersihkan kamar mandi. Ini terjadi pada saya yang baru. Kalau tidak mengerjakan tugas lagi, bersihkan kamar mandi ya. Nah, ini konsekuensi. Memang dibicarakan dua arah, tetapi tetap membuat anak tidak nyaman. Jadi jika tidak membuat anak nyaman, berarti konsekuensi yang kita terapkan itu masih belum berpihak kepada murid, tidak membuat anak nyaman, aman, dan tenang. Kemudian sikap guru selalu memonitor, ayo, dan kerjakan, bersihkan kamar mandi, seperti ini selalu berbagai konsekuensi. Kemudian yang terakhir ini restitusi. Kalau di restitusi Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita berupaya dari kita menerapkan hukuman, kemudian konsekuensi, harapannya kita berubah ke restitusi Bapak Ibu. Bagaimana contohnya? Kalau di paradigma lama ya Bapak Ibu, ketika anak-anak terlambat misalnya di jam saya, kamu terlambat, ayo keliling dulu di kelas 10 kali. Nah itu hukuman. Memang sudah kemudian hukuman itu saya bicarakan ke anak-anak nanti. Kalau di jam ibu kalian terlambat, kalian keliling di dalam kelas ya 10 kali. Itu memang dibicarakan dua arah dengan anak, tetapi itu membuat anak tidak nyaman. Nah, sekarang kita harus mengubahnya Bapak Ibu. Ketika anak terlambat masuk ke kelas kita, misalnya dia terlambat 10 menit, maka nanti dia akan kehilangan jamnya juga 10 menit pada saat istirahat. Nah, itu adalah restitusi, budaya disiplin positif yang sekarang ini harus kita terapkan kepada anak, sehingga nantinya anak itu sadar dari dalam dirinya sendiri. Oh, nanti kalau saya terlambat di jam ini, maka istirahat saya akan hilang. Oleh karena itu dia sadar dari dalam dirinya sendiri ada nilai-nilai kebajikan di situ. Dia harus disiplin untuk masuk kelas. Seperti itu. Nah, ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru, 5 posisi kontrol kita. Ada di manakah kita? Apakah kita sebagai pembuku ketika ada sesuatu pelanggaran yang dilakukan anak, kita langsung disuruh menghukum
dalam diri anak dalam jangka panjang. Ya. Kemudian yang ketiga ini posisi guru sebagai teman. Sebagai teman ini Bapak Ibu ini menimbulkan di satu sisi positif, tetapi dalam jangka panjang sangat tidak disarankan. Kenapa? Ketika anak melakukan kesalahan, ini terlambat lagi. Awas ketahuan BK. Ayo masuk, mumpung gak kelihatan BK, masuk saja. Dan bilang-bilang ya, Bu yang dulu kamu masuk. Anak merasa senang. Saya ada guru. Tetapi ketika tidak ada guru tersebut kemudian ketahuan oleh BK dan ternyata BK melakukan tindakan, anak itu merasa kecewa. Mana Bu Yuli? Biasanya saya ditunggu di depan, ternyata sekarang tidak ada Bu Yuli. Itu menimbulkan efek yang tidak baik. Anak-anak merasa bergantung kepada kita, dan itu tidak disarankan dalam posisi kontrol. Kemudian yang keempat, pemantau Bapak Ibu. Teori pemantau, posisi kontrol pemantau ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu mau dapat nilai dari mana? Terus kamu bisa naik kelas atau tidak? Ini pemantau Bapak Ibu. Sehingga akhirnya anak-anak mengerjakan. Kemudian yang terakhir, posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer inilah yang paling baik di antara kelima posisi kontrol ini. Bagaimana Bapak Ibu? Posisi manajer ini kita sebagai guru mendampingi anak-anak kita, menuntun anak-anak kita ketika dia merasa ketika dia melakukan pelanggaran, ada kesalahan yang dia buat, kita bimbing anak itu, kita restitusi anak itu, kita sadarkan anak itu sehingga tidak merasa bersalah, bukan tidak merasa bersalah, dia mengerti akan kesalahannya dan dia bisa memperbaiki kesalahannya itu dengan baik, sehingga nantinya anak itu akan tumbuh menjadi karakter yang kuat ketika kembali ke teman-teman. Kenapa? Karena ada kesadaran dari dirinya sendiri. Dia didampingi oleh kita sendiri, oleh kita sebagai gurunya. Tapi Bapak Ibu, mohon ini jangan diterapkan ya Bapak Ibu seperti ini. Kemarin saya mengikuti pelatihan juga tentang disiplin positif ini. Ketika misalnya anak terlambat 10 menit, kemudian katanya tidak boleh dihukum. Berarti anak itu terlambat 10 menit, dia harus kehilangan jamnya di 10 menit istirahat. Ketika istirahat, anak itu ke ruang guru. Jangan sekali-kali melakukan restitusi itu di ruang guru. Kenapa Bapak Ibu? Yang kemarin saya mulai dari pelatihan itu, karena di ruang guru lah akan ada pembentukan stigma baru, dan ini tidak disarankan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita membawa anak kita yang bermasalah ke ruang guru, maka ada guru lain. Kenapa itu? Misalnya, ini terlambat. Oh iya, itu terlambat juga di jam saya. Langganan itu. Ada lagi. Ada apa ini? Misalnya ada guru lagi datang. Ada apa ini? Ini terlambat. Itu memang itu. Jam saya tidak pernah kerjakan tugas. Malah mengganggu. Ada 2 stigma sudah Bapak Ibu. Ketika mungkin ada guru lain yang masuk ke ruang guru itu Bapak Ibu, dan bertanya juga kepada anak-anak, kepada kita, kenapa ada di sini? Ini terlambat. Itu malas. Wah, ternyata kita sudah membunuh karakter anak, dan itu sangat tidak disarankan. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita ingin merestitusi anak, carilah tempat yang tenang bagi kita. Kita tanyakan baik-baik, kita komunikasikan baik-baik, sehingga itu tidak menimbulkan dendam pada anak-anak kita, tidak menimbulkan efek negatif dalam jangka panjangnya. Kemudian
kepada anak tersebut. Jadi sekali lagi tidak disarankan. Juga kalau kita mau merestitusi di BK kemarin ada juga seperti itu. Ternyata kalau kita sebagai guru pengajarnya, yuk kita restitusi di BK. Itu juga membuat stigma. Kenapa? Karena ketika anak datang ke BK, itu pemikiran teman-temannya yang lain itu anak bermasalah. Padahal kita tidak akan memunculkan rasa bersalah yang terus-menerus pada anak, tetapi kita akan menunjukkan kesadaran diri anak seperti itu. Mohon bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, maka anak-anak disuruh hormat bendera selama 1 jam. Jadi posisi kontrol kita itu sebagai penghukum. Sedikit-sedikit dihukum, sedikit-sedikit dihukum. Ya salah. Kemudian pembuat rasa bersalah di sini Bapak Ibu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Itu kalimat-kalimat yang kita katakan kepada anak-anak kita untuk membuat anak kita merasa bersalah dengan harapan ketika dia anak itu dibuat menjadi bersalah, dia akan tumbuh karakter yang kuat. Padahal tidak seperti itu nantinya. Justru anak itu dia akan merasa bersalah yang berkepanjangan seperti itu. Kemudian di sini kalau kita posisi kontrolnya sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kontrol sebagai teman, dan ini tidak disarankan Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini posisi pemantau. Ya, biasanya kalau tidak berdesi ya boleh seperti itu. Nah, ini yang terakhir, kita sebagai posisi kita sebagai manajer, kita mengembalikan anak-anak kita sesuai dengan kodratnya, tidak menimbulkan rasa bersalah yang berkepanjangan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi di sini divalidasi dulu kesalahannya. Iya Bu, saya tahu Bu, saya terlambat sekolah, divalidasi dulu. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi di sini anak sendiri yang mencari solusi dari permasalahannya, bukan kita yang menentukan Bapak Ibu. Jadi anak itu yang menentukan. Oh, kalau saya terlambat, berarti besok saya harus berangkat lebih pagi lagi. Itu solusinya. Jadi anak tersebut mencari solusi dari permasalahan yang sudah dia lakukan. Kalau dia tidak ada atributnya bagaimana? Oh, berarti saya harus beli. Dan pastikan Bapak Ibu anak itu benar-benar membeli. Nah, kita sudah di sini sudah berusaha mempraktikkan disiplin positif. Anak itu membeli, posisi kita sebagai pemantau, dan tetap kita dampingi, kita bawa ke BK dan disuruh jahit di ruang BK. Sudah bagus kita berbagi di sini. Kemudian, Bapak Ibu, sekarang saya juga tanya di sini, posisi kontrol apakah aku? Bapak Ibu, kalau ada kata-kata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol sebagai apa? Apakah pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Pembuat rasa bersalah, benar. Saya kecewa sekali. Nantinya di dalam hati anak itu, aduh, saya kalau ada yang benar ya,
Kamu tidak pernah benar melakukan ini. Ya, Mengalahkan. kamu tidak pernah benar melakukan ini. Keliru sadar. Merasa bersalah. Berasa bersalah juga, benar sekali. Ya, biasanya dari rasa bersalah ini kemudian kita kebablasan. Ayo Lelek. Teruskan. Kemudian di sini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana itu? Benar sekali. Sepertinya Beda sudah paham ini, Bapak Ibu juga sudah paham. Ini Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman ya. Ini tidak disarankan kepada kita Bapak Ibu. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer yang mana? Pemantau, benar sekali. Jadi ada teori sebab akibat di situ. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk pada materi yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Masih ada dua satu lagi setelah ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Padahal kita masih di peraturan kelas ya Bapak Ibu. Pak Haji mungkin bisa. Ini kalau cepat nanti mungkin dari Bapak tadi kita bisa membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan. Saya mulai dari peraturan dulu. Kalau peraturan itu memberikan faktor dari atas ke bawah. Tentunya ada yang atas ke bawah kalau ada. Nah, jadi dari penguasa dari guru ke siswa. Jadi guru memberikan peraturan, kemudian siswa yang harus kita jalankan. Tapi kalau keyakinan, karena keyakinan kebenarannya itu berangkat dari apa? Dari bawah ke atas, dari sepakatan. Jadi apa yang kita sepakati yang menjadi hal yang positif dan itu yang kita berikan. Tapi selama ini yang masih kita lakukan adalah peraturan. Jadi kapan berikutnya saya juga berpikir kita sudah tiga hanya tiga guru pembinaan ya. Tapi saya amati kan saya dalam hati kapan kita mau mulai ketika apa ya ketika kita sudah punya teori kapan kita mau mulai ini seolah-olah kita masih sulit ya. Masih sulit sulitnya ini di mana juga kita tidak bisa mengkasihkan seseorang ya, tapi mari kita bersama-sama ya. Saya pun sendiri juga hanya tahu dari bergerak dari PP tentu melaksanakan dan mengubah paradigma dan mengubah satu keputusan apa sistem yang kita jalankan ini memang tidak mudah. Sedangkan yang mari kita memulai meskipun tidak mengarahkan institusi, kita mulai dari teman, mulai dari janji, tidak dari penghukum lah yang mulai dari institusi memang kita agak berat ya itu pun kalau dilakukan satu orang, kalau kita sedang ada 10 orang, benar kita institusi itu juga butuh pemikiran. Kita nanti beri punya solusi dari hasil diskusinya mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Benar sekali Pak Haji. Saya juga berpikir dengan Bu Ita kemarin, bagaimana ini kita menerapkannya Bu. Sepertinya sulit sekali dari kita. Kenapa? Karena mindset kita masih tetap di paradigma lama seperti itu. Kita masih berpikir dengan menghukum anak dia akan menjadi karakter yang baik. Padahal itu sudah tidak berlaku lagi bagi kita dalam pendidikan Bapak Ibu. Nah, kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya mulai dari diri saya sendiri. Saya
berusaha menciptakan kelas saya sendiri saja dulu. Dan saya coba praktekkan apa yang saya peroleh di CGP ini untuk membantu keyakinan kelas. Saya coba membantu keyakinan kelas. Anak-anak, yuk sebelum mulai pelajaran kita bentuk keyakinan kelas. Kalau dulu Bapak Ibu istilah saya bukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya bagaimana? Hampir sama, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena di situ saya masih menerapkan konsekuensi. Ada semacam hukuman, tetapi dibicarakan dengan anak. Ketika nanti ada sesuatu pelanggaran yang dia buat seperti itu. Nah, kemarin saya masih menerapkan di satu kelas saya di kelas 8C menerapkan keyakinan kelas. Yang pertama yang saya lakukan Bapak Ibu, saya mengajak anak-anak melihat peraturan sekolah, peraturan di dalam kelas dulu. Peraturan di dalam kelas apa anak-anak yang kalian tahu? Dari mimpi anak dulu. Kalian bermimpi kelas kalian seperti apa sih? Oh, ternyata kelas saya ingin kelas saya bersih. Teman-teman tidak membuang sampah sembarangan. Saya ingin kelas yang tidak ramai, Bu. Saya ingin kelas yang ada AC-nya, Bu. Saya ingin kelas yang santai, Bu, ada seperti itu. Nah, kemudian dari mimpi anak-anak itu, kalimat-kalimat negatifnya itu kita ubah ke kalimat positif. Oh, tidak membuang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Dari kalimat positif itu kita masukkan ke nilai kebajikannya, Bapak Ibu. Kalau kalian membuang sampah pada tempatnya, berarti nilai kebajikan apa yang sudah kalian lakukan? Oh, saya menghargai kebersihan, boleh. Tidak ada yang salah pada anak-anak itu, asalkan yang mereka jawab itu berupa nilai-nilai kebaikan yang bisa diterapkan. Oh, saya disiplin, Bu. Disiplin membuang pada tempatnya, benar. Terus seperti itu, nilai-nilai kebaikan dari kalimat-kalimat positif yang sudah anak itu lakukan. Jadi ada tahapannya Bapak Ibu, dari mimpi anak, kemudian mengubahnya ke dalam kalimat positif, kemudian nilai kebajikan, kemudian ada tampak seperti, tidak tampak seperti, perilaku anak di dalam kelas. Kalau misalnya membuang sampah pada tempatnya, tampak seperti apa kalau sudah membuangnya? Bersih. Kalau tidak tampak, bagaimana? Kelas kotor, Bu. Nah, berarti nanti kalau kalian membuang sampah sembarangan, berarti kelas kalian akan kotor. Kalian mau itu tidak mau. Nah, bagaimana langkahnya? Ya harus bersih. Nah, harus tampak bersih, begitu. Itu tampak seperti, tidak tampak seperti. Langkah saya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ada 5 tahapan waktu itu yang saya lakukan. Tugas guru dan bukan tugas guru dan tugas siswa. Kemudian bukan tugas guru dan bukan tugas siswa. Untuk apa ini Bapak Ibu? Untuk mengontrol kita. Tugas guru apa anak-anak? Ngajar, Bu, benar? Yes. Tugas kalian apa anak-anak? Belajar, Bu, boleh. Tugas guru apa anak-anak? Begini, Bu. Ya, boleh begitu. Tugas anak-anak bagaimana? Terus jawab seperti itu. Yang bukan tugas guru apa anak-anak? Seperti itu kan. Buku, ternyata itu ada di nomor atas, Bu. Bapak Ibu, anak-anak kita ternyata di dalam pikirannya hukuman itu tidak akan.
Jadi berusaha minimal kita ciptakan kelas yang kita ajar dulu dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dulu. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, ini seperti ini. Kayak ini contohnya Bapak Ibu. Ketika anak kemarin membuat keyakinan kelas, mimpi anak-anak ditulis, kemudian ditempel. Ternyata yang paling banyak pada anak-anak itu suasana kelas yang menyenangkan, dingin, bersih, rapi. Anak-anak kita sadar Bapak Ibu, kalau kelas kotor itu tidak menyenangkan, tetapi mengapa masih saja kelasnya kotor? Dan ini perlu kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kemarin yang saya terima dari pelatihan kita sambil bercerita kita belajar kemarin. Karena sama materinya adalah budaya positif juga, tetapi yang sekolah ramah anak. Kalau sekolahnya ramah anak pasti budayanya positif semua. Ada rumus budaya positif yang kita masih ingat rumus budaya positif. Rumus budaya positif. Yang pertama rumus bukan budaya, disiplin positif. Disiplin harus tegas, wajib. Kemudian marah boleh. Marah boleh. Ada korban kita tolong. Jadi di sini Bapak Ibu katanya murid merdeka belajar anak bebas berekspresi, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kita harus menerapkan disiplin. Kita wajib tegas kepada anak. Boleh marah, boleh. Senyapkan nantinya akan membentuk kebajikan kepada anak, membentuk anak kepada anak. Jadi di dalam kurikulum merdeka tidak ada pembiaran pada anak. Jadi anak tidak dibiarkan. Ada masalah sekecil apapun kita dekati, kita tuntun mereka Bapak Ibu. Jadi ini tugas kita. Ternyata kalau kita berpikir dari satu sisi tugas guru sangat berat. Tetapi kita bolak-balik lagi Bapak Ibu. Meskipun berat, itu adalah tugas mulia dan itu nanti yang akan membawa kita semoga ke surganya. Amin. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu, ketika ada permasalahan, harapannya kita menganalisisnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana segitiga restitusi? Yang
Nah, yang terakhir, ketika kita melakukan resolusi, Bapak Ibu, kita tanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Oh, misalnya kalau memukul teman, saling menghargai. Berarti kamu kalau mau memukul teman sudah menghargai belum? Terus bagaimana? Ya, saya harus minta maaf. Kamu mau minta maaf sama temannya? Iya mau. Tetapi kamu harus berjanji. Ya, bukan hanya sekedar minta maaf. Jadi kita tuh seperti itu. Bukan hanya sekedar minta maaf, tetapi kamu benar-benar minta maaf dan berjanji dengan diri kamu sendiri tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini segitiga resolusi. Sebenarnya ini sebuah video Bapak Ibu, tetapi masih belum saya kasihkan di sini. Ini salah satu contoh segitiga resolusi yang saya praktikkan kepada anak. Ternyata anak-anak tahu Bapak Ibu, kalau saya tidak menyayangi teman dengan memukul temannya, saya tidak menyayangi itu. Kemudian saya tidak menghargai teman juga. Seperti itu. Nah, di sini terakhir Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian harus diawali dari kita. Profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya yang nantinya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, untuk penerapan budaya disiplin positif ini harus diawali dari kita dulu. Kita harus punya kepribadian yang baik, punya profesionalisme, kemudian kehidupan sosial juga dengan anak-anak juga. Jadi kita awali dari kita sendiri dulu Bapak Ibu, kemudian kita mulai mempraktikkannya kepada anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Maria sebagai moderator. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan. Masukan. Bapak Ibu, pada sesi terakhir ini mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi atau bertanya, kami persilahkan. Kami batasi 2 orang saja ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menanggapi dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuli mengenai budaya tersebut. Saya persilahkan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yuli dari semua pemaparan dan dari semua yang sudah pengalaman Bapak Ibu lakukan dari sekolah maupun melalui pelatihan-pelatihan. Memang kita seakan-akan mudah menyerap agenda, tetapi implementasinya kadang-kadang kita kabarkan juga. Contohnya, memang ada karakteristik anak ini juga tergantung dari faktor pendorong dari ekspresi lingkungan luar. Anak-anak kita sudah berkomunikasi yang baik, tetapi kadang dalam kelembutan itu karena dia merasa sama guru komunikasi yang baik, seakan-akan merasa seperti teman. Jadi saat ditunjukkan, ayo seperti apa seharusnya membuat sampah, minimal kamu membuat sampah. Sehingga dari persuasi kata-kata tadi, komunikasi tadi, akhirnya menimbulkan pemaksaan juga yang terjadi di akhirnya. Dengan kelembutan kok nggak bisa, sehingga paksaan. Nah, dari paksaan kalau ilmu sosiologi, persuasi paksaan kemudian menjadi sebuah peraturan. Ya, contohnya dari kantin, sehingga timbullah peraturan kue tidak perlu pakai kertas karena anak tidak membuang hampir 80% tidak membuang ke tempat sampahnya. Karena sudah sekali diumumkan. Kemudian Bu Yuli merasakan sendiri kalau anak itu seperti teman kamu, aku nggak pakai baju putih ya. Jawabnya bukan, ya memang harusnya betul dicuci Bu. Ya masa saya cuci nggak masalah. Mungkin kamu punya
ini. Nah ini kalau tidak ada kesepakatan bersama, mungkin ada yang iya bungkusnya nasi kejadian kayak aja ada. Memang ada, ternyata yang menegur komunikasi dianggap banyak cacat sampai terlewat. Ini pernah saya alami karena saya suruh nanti bungkus nasi itu karena saya terlewat. Nah kata-kata ini mana kita bangun bersama yang cuek mungkin lebih peduli, terus bagaimana implementasinya kepada hal yang seperti ini merubah berkali-kali kayaknya sulit. Mungkin Bu Yuli tidak mengajar di kelas 8B, hampir rata 8B itu kayaknya bermasalah. Seperti apa ya, mana tugasnya nanti tidak bisa mendukung juga kok bosan iya saya bilang gitu. Nggak ada perubahan. Nah itulah makanya saya harapkan implementasinya bagaimana. Mungkin semua merasakan, bukan cuma saya begitu, mungkin juga siapa ini tidak kalian coba juga tidak ada masalah mungkin saja. Mungkin terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ulama. Untuk pertanyaan yang kedua, Ibu Desi, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya. Kami dari desa di kaum sudah tahu tentang hubungan tentang media seperti terus juga tentang menjadi manajer. Itu untuk awal-awal kami itu sudah jadi manajer untuk anak. Ya kita tanyakan apa sih kendalanya kok bisa kamu terlambat. Kita cari solusinya karena tidurnya malam yang dimana ceritanya biar kamu bangunnya pagi. Ya Bu, saya akan tidur tidak malam-malam lagi. Ya bagus. Dan ternyata itu cuma satu hari. Hari berikutnya kembali lagi tidur. Gimana kan? Sampai kita kita bikin konsekuensi. Gimana kalau seorang tambah lagi? Jadi Bu, saya mau di apa menurutnya karena tadi itu hukuman dari anak-anak sendiri. Dan kalau di mahkamah tadi kayaknya nggak ada perubahannya. Jadi kalau seumpama seperti itu tetap terdapat di mana terserah ibu hukumannya seperti apa. Jadi anak sendiri yang langsung minta hukuman kami. Nah kami di sini kalau hukuman tidak akan ada perubahan. Makanya kami ada pemanggilan orang tua yang mana ada kerjasama antara orang tua dan sekolah sehingga ada perubahan sama. Karena di sini permasalahan utama kita di sini motivasi anak, motivasi intrinsik anak. Bagaimana menghubungkan motivasi intrinsik anak tersebut seperti itu PR kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ulama dan Ibu Desi, di mana beliau ini menanyakan kepada Ibu Yuli yang pertama yang Bu Ulama, yaitu untuk menerapkan budaya positif kepada siswa ini sangat sulit. Walaupun kita tahu teorinya yang bagaimana sudah dilaksanakan, yang pada akhirnya timbul pemaksaan kepada anak. Ini yang ditanyakan Ibu Ulama, yaitu bagaimana caranya yang dilakukan agar keyakinan di sekolah ini dapat disadari penuh oleh siswa tanpa adanya pemaksaan seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin yang satu ini dari Bapak Ibu ada yang membantu atau menanggapi dari pertanyaan Ibu Mukarramah. Sebelum saya alihkan ke Bu Yuli, saya persilakan. Iya, jangan. Mungkin ada yang membantu menjawab sebelum saya juga tanggapi. Langsung saya tanggapi saja ya Bapak Ibu. Iya, bagus sekali pertanyaan dari Ibu Mukarramah. Bagaimana menerapkan karakter positif kepada anak? Sama Bapak, sama Bu. Saya juga berpikir seperti itu. Yang pertama, Ibu, sebenarnya ini kita harus ada kolaborasi. Tidak hanya kita sendiri Bapak Ibu, kita harus satu suara, satu komando. Jika kita ingin menerapkan disiplin positif atau karakter positif pada anak, harus semua yang ada di sekolah
sama-sama menerapkannya. Kita tidak bisa Bapak Ibu, saya mau woro-woro buang sampah pada tempatnya, harus bersih kelasnya. Sementara ketika ada guru lagi yang masuk di situ, anak membuang sampah dibiarkan. Nah, jadi ini perlu kolaborasi antara seluruh wadah sekolah. Seperti itu yang pertama. Kemudian kalau saya pribadi bukan Roma untuk menanamkan karakter positif pada anak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya lakukan hal-hal kecil yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan hal kecil ini akan ketika ditutup itu akan menjadi suatu hal yang besar. Harapan saya seperti itu. Jadi karakter positif ini saya mulai di kelas saya ketika saya mengajar dulu di kelas saya. Dan ini Ibu, Bapak Ibu, ini tidak bisa dilakukan hanya satu kali pertemuan saja, tidak. Jadi ini adalah tugas kita selama menjadi guru. Selama kita menjadi guru, nafas kita ada di dalam guru untuk mendidik anak. Nah, disitulah kita tidak boleh bosan-bosan untuk menuntut anak menumbuhkan karakter. Sulit Bu di lapangan, enak saja bicara Bu Yuli seperti itu, sama Bu, sama juga saya juga seperti itu. Kalau saya tidak pernah mengajar di kelas 8B, memang benar. Tetapi cerdas tambahan saya di kesiswaan itu Bapak Ibu, saya mungkin semua kelas yang saya pegang. Jadi dari kelas berapapun, meskipun saya tidak mengajar, ketika ada pelanggaran, saya bersama BK selalu berkoordinasi dengan kami dari kesiswaan untuk mencari solusi dari jalan keluarnya. Dan di sini untuk kami Bapak Ibu BK dan kesiswaan tidak ada kata bosan, harus seperti itu. Yang harus kita bangun adalah motivasi kita selalu Bapak Ibu. Jadi dalam diri kita harus ada semangat motivasi untuk selalu menunjukkan karakter baik pada diri kita. Mungkin itu jawaban kecil dari saya Bu Karona. Maaf, yang tadi saya bilang begitu hanya kelakar saja. Memang anak ini mungkin Pak Surya lainnya akan lebih tahu juga, dia akan ketawa. Kalau dengan yang beberapa hanya tinggal 2 dan saya lainnya kalau 8 begitu. Ya terus terang saya itu sudah memotivasi luar biasa. Setiap anak itu saya turun dengan pelan-pelan. Ya karena tadi dari faktor ekstensifnya sehingga menimbulkan faktor intrinsnya itu tidak ada, orang tua tidak ada, kemudian tidak ada yang membangunkan. Seperti Imron itu katanya tidurnya terlalu malam, akhirnya di sekolah selalu tidur. Nah ini akhirnya kalau saya hanya melihat mereka, akhirnya pikir-pikir nanti terbebani juga. Itu mungkin faktor mungkin dari mata pelajaran saya yang banyak hafalan itu mungkin di mereka juga kurang termotivasi. Tetapi hal-hal yang kecil sudah saya lakukan. Tetapi kesadaran ini masih belum timbul lagi. Misalnya saya bilang kamu sudah 1 tahun Mas itu saya ajar sampai sekarang. Saya kamu yang ikuti lah dengan pelan-pelan. Tetapi semakin terpuruk yang mungkin tidak dari faktor keluarga itu mereka. Ya tadi seperti yang sama tadi semua komunikasi dengan baik. Makanya kalau di antara mereka kita hanya 1-2 orang yang tertuju itu mungkin kesadaran pribadi dari mereka itu sulit. Bahkan itu tadi dia hanya ingin berbuat senang dengan bungkus nasi dilempar bongkar kemana lempar. Nah itu hanya dari kesenangan. Nah bagaimana kedisiplinan itu bisa terjadi yang secara positif
Akhirnya supaya tidak selalu saling tutup. Kalau diingatkan begini, ya mungkin itu permasalahan kita bersama sebenarnya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rama. Mungkin Bu Yuli memberikan tambahan lagi. Bu Ita, mana kita mau? Oh iya, Bu Ita monggo. Terima kasih kesempatannya, saya kurang berlaku. Begini, selama saya jadi guru BK, saya akan berusaha menerapkan kontrol tentang member. Tetapi kembali lagi pada tadi Bapak Ibu Desi bahwa kita nantinya akan menjadi kontrol yang menjadi hukuman. Nah, tetapi di sini kemarin dari awal saya itu sampai bingung kenapa kok dari dulu itu anak-anak itu bukannya tambah enak dalam artian bisa sesuai dengan pemikiran kita, tetapi ternyata kemarin saya dapat ilmu teori di mana tentang perkembangan otak di anak. Jadi di sini kita itu sudah menghadapi anak di zaman apa ya kemarin ya, di mana anak itu akan harus diulang-ulang dalam perkembangan kita. Nah, kalau anak dari zaman dulu kita perkembangan otak kita itu semuanya terpenuhi dari sensor motorik, dari simulasi yang semuanya terpenuhi ya. Jadi anak yang lahir seperti kita itu kemarin itu kita sudah siap, otak kita itu siap. Jadi kita kasih tahu sedikit, semuanya itu langsung kita tanggap. Walaupun dalam hati kita mengutuk atau kita terpaksa melakukannya itu karena memang otak kita siap. Nah, tetapi di zaman sekarang di mana anak-anak yang bermainnya hanya main HP, di mana semuanya otak itu hanya tidak bersudah. Nah, maka dari itu kita sering menemui siswa-siswa yang dari sama temennya, semua cerita dulu tidak ditanggapi, semuanya karena memang pengaruh dari otak siswa di mana masih belum berkembang. Jadi kita tidak di zaman sekarang jangan kaget dengan anak-anak yang seperti itu karena memang otaknya zaman sekarang itu masih belum berkembang penuh dalam artian tidak seperti anak-anak yang zaman dahulu. Jadi maka dari itu kita sebagai guru kita tidak henti-hentinya mengingatkan dan kita kembali lagi kalau kita jangan main perasaan dalam artian dibuat senang aja, kita dibuat senang aja, dibuat kerjaan kita aja, dibuat kewajiban kita aja. Jadi dalam artian kita akan melakukannya dengan senyum, emosi sedikit, marah tadi tidak apa, tapi jangan sampai ada korban. Jadi marahnya kita tuh jangan sampai menimbulkan korban bagi siswa. Nah, jadi di sini kemarin saya menghadapi anak saya di mana di rumah itu ada 3 karakter. Nah, nomor 2 itu yang beda. Nah, dari materi yang kemarin saya dapat memang benar. Ternyata anak saya kan masih belum berkembang penuh dan seperti adik lagi. Hanya apa yang terjadi? Otaknya masih belum berkembang penuh. Hanya dia usir, dia selalu cari perhatian dan memang anak-anak semuanya beda ya. Ada yang minta dukungan, ada yang minta motivasi, ada yang minta pendidikan. Nah, itu yang kita menghadapi. Nah, kita perlu tahu tentang identitas siswa kita. Memang siswanya kita itu penuh dengan berbagai karakter dan yang menyebabkan kemarin itu buku yang dimana orang tua yang tidak ada, orang tua yang hanya ada tetapi hanya sekedar menafkahi. Nah, itu yang semuanya jadi permasalahannya kita. Maka saya berharap saya pribadi juga akan berharap bersabar menghadapi anak kita seperti itu. Jadi dengan budaya positif kita berharap budaya positif di sini disiplin positif ini tidak langsung berubah karena memang disiplin positif ini targetnya 10 tahun ke depan. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Ibu Lina. Mungkin Ibu Lina akan memberikan pemahaman. Ya, kalau yang kemarin saya terima buku Roma, 99% itu tugas kita adalah pencegahan. Jadi mencegah. 1%-nya kita itu penanganan. Jadi ketika ada masalah 1% penanganan. Jadi 99% pencegahan. Maksudnya apa di sini Ibu? Maksudnya kita tidak bosan-bosannya mengulang kembali hal-hal baik
para guru untuk membangun motivasi intrinsik pada diri anak. Itu begini. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya untuk melakukan motivasi intrinsik ini, untuk melakukan motivasi intrinsik ini, Bapak Ibu, bukan tugas kita saja. Tidak, kita berada di sekolah ini menuntut anak itu hanya sekitar berada di kelas 5 atau 5 jam. Mungkin 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 7 jam kali 8. Sisanya itu ada di rumah. Jadi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ini, kita juga perlu berkolaborasi dengan orang tua di sini. Jadi harapannya sekolah mengadakan pertemuan dengan orang tua. Bimbingan kami di sekolah seperti ini, Bapak Ibu, orang tua. Nah, harapannya Bapak Ibu dalam mendidik anak juga seperti itu. Namun, ada namunnya, kita kesulitan di orang tua karena rata-rata anak-anak kita tidak ada orang tua yang bukan meninggal, tetapi ditinggal orang tuanya karena harus bekerja di luar kota. Sehingga ini yang membuat kita merasa kesulitan untuk menumbuhkan, salah satunya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Tetapi kita jangan menyerah meskipun pihak orang tua tidak ada, kita tetap berkolaborasi. Katanya kemarin itu yang kita peroleh, meskipun orang tuanya tidak ada di rumah, tetapi jangan sampai komunikasi dengan orang tuanya terputus. Kita harus tetap punya nomor telepon orang tuanya. Kita bisa berkomunikasi untuk membicarakan tentang perkembangan anak-anak kita. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan dari lagi? Sudah cukup. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Semoga hal yang positif, budaya positif menjadi hal yang kita lakukan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu harapan kita. Semoga sukses juga untuk sekolah kita. Amin. Berikan aplaus dulu untuk yang terakhir untuk diskusi kita hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian tadi acara sudah terlaksana. Saya sebagai pembicara atau sekaligus sebagai moderator, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya diri wassalamualaikum